KKN di Desa Penari tembus 8 juta penonton, ini membuat menyalip Spider-Man No Way Home. Tabrakan maut di dekat Menara Saidah, pengemudi Pajero ngebut hingga tabrak 7 motor. 3 truk kecelakaan beruntun di jalur Alas Roban, 1 orang tewas. Inilah Sensiang bersama Kevin Marzuki pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Disiarkan langsung di Studio A1 di Sentra Center. Halo semuanya, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Nah, kita ke berita pertama, ini bertema horor tapi banyak penonton. Salah satu film horor bernama KKN di Desa Penari tembus 8 juta penonton dan itu membuat menyalip salah satu film Marvel, yaitu Spider-Man No Way Home. Tidak hanya itu, bahkan film Marvel lainnya yaitu Avengers Infinity War disalip oleh film horor tersebut. Dikutip dari Kompas.com, film horor garapan MD Pictures, KKN di Desa Penari, telah ditayangkan selama 26 hari di bioskop di Indonesia. Pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022, film KKN di Desa Penari umumkan telah meraup lebih dari 8 juta penonton. KKN di Desa Penari tembus 8.101.223 penonton, tulis akun Instagram @kekmovie sebagaimana dikutip Kompas.com, Rabu, bersama dengan pengumuman itu. Tim produksi KKN di Desa Penari menyampaikan rasa terima kasih mereka pada masyarakat Indonesia yang mendukung film lokal. Terima kasih untuk 8.101.223 penonton yang sudah mendukung dan membuat industri perfilman Indonesia bangkit lagi. Maju terus perfilman Indonesia, tulis akun tersebut. Sebelumnya film KKN di Desa Penari catatkan rekor 7 juta penonton pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Angka itu resmi menandai KKN di Desa Penari sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Sebelum KKN di Desa Penari muncul, rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa dipegang oleh Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1 selama 6 tahun sejak 2016. Pencapaian film KKN di Desa Penari kini sudah mencapai angka 8,1 juta. Hanya selisih belasan ribu saja dari jumlah penonton Avengers Infinity War di Indonesia. Avengers Infinity War yang dirilis pada 2018 sukses meraup 8.121.000 penonton di Indonesia, jumlahnya hanya selisih 19 ribuan dari penonton film KKN di Desa Penari yakni sebanyak 8.101.223 pada hari ke-26 penayangan. Mengingat film KKN di Desa Penari belum turun layar, tak menutup kemungkinan jumlah penonton Avengers Infinity War bisa disalip oleh film horor lokal tersebut. Sementara itu, film bioskop terlaris pertama dan kedua di Indonesia jatuh pada Avengers Endgame 2019 dengan jumlah penonton 11,2 juta, lalu Spider-Man No Way Home 2021 dengan jumlah penonton 8,4 juta. Sebagai informasi, film KKN di Desa Penari adalah adaptasi dari teater viral karya akun Twitter Simpleman pada 2019 silam. KKN di Desa Penari mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata, KKN, di sebuah desa. Namun berakhir malapetaka. Film ini sempat mengalami penundaan penayangan beberapa kali karena pandemi COVID-19, hingga puncaknya dirilis pada libur Lebaran yakni tanggal 30 April tahun 2022. Kini film KKN di Desa Penari juga laris manis di Singapura dan Malaysia, tim Sentra News melaporkan. Selanjutnya, mari kita berduka cita kepada mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Marif meninggal dunia karena sempat mengeluhkan sesak napas. Dikutip dari okezone.com, kabar duka menyelimuti masyarakat Indonesia.
Cendekiawan dan ulama Ahmad Syafi'i Ma'arif atau biasa disapa Buya Syafi'i meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di RSPKU Muhammadiyah Gamping. Buya Syafi'i mengembuskan napas terakhirnya di usia 86 tahun atau beberapa hari sebelum hari ulang tahunnya pada tanggal 31 Mei. Buya Syafi'i semasa hidupnya pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Presiden World Conference on Religion for Peace, WCRP, dan pendiri Ma'arif Institute. Buya Syafi'i adalah seorang cendekiawan dan ulama yang lahir pada tanggal 31 Mei tahun 1935 di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau. Orang tuanya adalah Marifah Rauf Datuk Rajo Malayu, dan Fatiyah. Buya Syafi'i bungsu dari 4 bersaudara seibu seayah dan seluruhnya 15 orang bersaudara seayah berlainan ibu. Wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif tentu jadi kehilangan besar bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang melayat langsung ke Yogyakarta menyebut Buya Syafi'i adalah guru bangsa. Pertolongan kembali kita lakukan, resusitasi kembali kita lakukan, namun pertolongan yang terakhir ini tidak dapat mengembalikan seperti yang awal, sehingga kami nyatakan meninggal dunia. Kami sekaryawan Sentrakoop mengucapkan selamat tinggal Buya Syafi'i Ma'arif, semoga terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Sentra News melaporkan. Kami rehat dulu, masih banyak informasi yang ku akan sampaikan setelah jeda iklan. Sekian dan kami akan datang lagi setelah jeda iklan. Deterjen baru adem di tanganku, tiap kali ku cuci baju. Sayang, deterjen inovasi baru, busanya bikin adem tanganmu. Karena ibu perlu dikasih sayang. Duh, yang lagi gerah. Apa iya? Cuma karena gerah, kamu jadi gerah ngapa-ngapain? Walau gerah kadang berasa berat, chill guys. Nyatanya, nyegerin gerah itu gampang. Segampang ini. Ada aja yang bikin gerah. Chill aja lah. Sprite. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome scream. Awesome camera. What are you doing? Huh? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long-lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Awesome is for everyone. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Suatu hari, Pengen yang kaya rasa. ini baru mie sedap soto Madura. Sedapnya original, literally sedap. Ini yang ku cari. Cobain baru mie sedap soto Madura Dari Wings Food. Fokus jadi lebih mudah kalau semua hal ada dalam kendali. Hanya dengan satu suara yang buat kita semangat lagi. Oke Google, nyalakan lampu relax. Dan tiap dibutuhkan, inspirasi jadi gampang dicari. Cerahkan suasana lebih leluasa dengan Philips Smart Wi-Fi LED. Innovation and you. Philips. Terinspirasi kecantikan alami. Beleza Varia hadir dengan desain yang memukau dalam keindahan alam yang nyata. Dilengkapi vakum kompartemen, menjamin kesegaran 21 hari lebih lama. Teknologi inverter yang lebih hemat listrik, serta kapasitas yang lebih besar.
Dengan cantiknya kulkas Beleza Varia, jadikan dapurmu pusat perhatian. Bagian fasad dari kafe kita. Ku nyanyikan 1000 lagu cinta menulis sari cerita waktu yang kita miliki bersama, waktu yang kita miliki bersama. Menemanimu melangkah lebih maju di setiap momen hidupmu. We are more. Oke pemirsa, aku kembali dalam acara berita yang sejumlah informasi yang akan aku sampaikan. Contohnya, sebuah mobil Pajero ngebut, sehingga menabrak 7 motor sekaligus di dekat Menara Saidah. Begini kronologinya. Dikutip dari kompas.com, pengemudi mobil Mitsubishi Pajero menabrak taksi dan 7 pemotor yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut itu terjadi di dekat Menara Saidah, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun tak jauh dari sekitaran Menara Saidah, pengemudi mobil Pajero itu menabrak sejumlah motor yang terseret hingga terhimpit taksi, selain 2 orang yang tewas di lokasi. Diruduk motor, berapa motor lah, sekitar 5 atau 6 motor yang diseruduk sama dia. Gak lama kejadian motor diseruduk, mobil saya yang ditabrak. Saya ngambil banting setir ke kanan, langsung saya ngambil rem. Ada berapa mobil yang ditabrak selain mobil abang sama motornya ada berapa? Mobil pribadi satu yang ditabrak. Berarti total ada 2 mobil yang ditabrak. Untuk motornya bang, kira-kira ada berapa? Motor sekitar berapa ya? 4 atau 5, 7 lah. Beberapa pemotor terluka baik ringan maupun serius. Baik yang meninggal maupun yang luka, bahkan kendaraan pun masih ada di TKP. Dan selanjutnya kita hubungi petugas laka dari Polda Lampung dan ditangani dan diserahkan ke petugas laka. Oke. Untuk kendaraan yang terlibat ada berapa dan? Untuk sepeda motor kurang lebih 4 dan mobil ada 3. Oh, oke. Keluarganya ngambil Pak ya? Kita sendiri Pak. Tadi Pak. Ya. Untuk korban jiwa ada berapa dan? Untuk yang meninggal ada 2 orang. 2 orang. Itu kira-kira usia berapa dan? Yang kurang lebih sekitar 30 tahun. 30 tahunan ya, dua-duanya ya. Itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Perempuan dan laki-laki. Oh, perempuan dan laki-laki. Bapak dan 1 perempuan. Oke. Untuk korban lukanya ada berapa dan? Untuk yang luka ya sekitar tadi yang ada di TKP ada 3 orang, terus ada balita di rumah sakit. Oh, berarti total ada 4 ya dan? Oke. Untuk masing-masing korban sendiri dibawa kemana? Untuk korban yang meninggal. Tim Sentra News melaporkan. Saya minta maaf, kepotong pengucapan Denis Setiawan, dia mengatakan bahwa korban luka dibawa ke Medistra dan Budi Asih. Sedangkan 2 orang yang luka di RSCM. Oke, kita lanjut. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST, MUD, dikenal dengan sapaan Kang Emil adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia mempunyai anak, yaitu Emeril Han Mumtaz, Camelia Laetitia Az-Zahra dan salah satunya Arkana Aidan Misbah sebagai anak angkat. Namun, naasnya anak pertama terhanyut dan menghilang di Sungai Are. Kabar duka bagi keluarga mantan Gubernur Jawa Barat, seseorang anak pertama namanya Emeril Han Mumtaz menghilang karena terhanyut di Sungai Are. Sebelum dia terhanyut saat berenang, Eril pergi ke Swiss karena demi mencari sekolah S2. Saat ini, anak pertama Ridwan Kamil masih dicari oleh tim SAR. Begini kronologinya akan dijelaskan oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss, yaitu Mulyawan Hadad. Pertama pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, pada
sekitar pukul 11.24 waktu Swiss, KBRI BER melalui saya menerima laporan hilangnya seorang warga negara Indonesia bernama Emeril Khan Mumtaz saat berenang di Sungai Are. Di Bern, Emeril Khan Mumtaz ini berusia sekitar 23 tahun. Kejadian diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 9.40 waktu Swiss. Jadi selisih waktu Swiss dengan Indonesia itu 5 jam. Jadi sekitar jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Saudara Eril yang tadi sudah disampaikan, putra dari Gubernur Ridwan Kamil, tiba di Bern bersama keluarga pada malam sebelumnya, yaitu hari Rabu 25 Mei 2022. Setelah mendapatkan kabar ini, KBRI Bern langsung bergerak menuju lokasi pelaporan, yakni di Freibad Marzili, yaitu satu tempat yang memang banyak orang berkumpul di sana, dan langsung bertemu dengan keluarga beliau pada sekitar pukul 12 siang waktu Swiss. Segera setelah ketibaan dan menerima informasi yang cukup dari keluarga, staf kami dari KBRI BER langsung melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk melacak kemungkinan keberadaan saudara Eril, yakni pihak kepolisian, UGD di berbagai rumah sakit, serta hotel tempat menginap di Kota Bern. Pada saat KBRI berkoordinasi dengan polisi, mereka telah melakukan tindakan pencarian darurat sepanjang rute renang dan area sekitarnya sekitar pukul 10 pagi waktu Swiss. Berdasarkan laporan dari pengunjung area sungai, pihak kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah membentuk tim SAR yang langsung menyisir seluruh area potensial di sepanjang Sungai Are. Tim SAR yang berjumlah sekitar 20 orang terdiri dari unsur polisi sungai, polisi medis, dan pemadam kebakaran. Pada masa darurat, yaitu 15 menit sejak laporan diterima, tim SAR melakukan pemindaian menggunakan drone dengan sensor yang mendeteksi panas tubuh. Jadi drone digunakan untuk mendeteksi panas tubuh. Pada saat itu suhu air di Sungai Are diperkirakan sekitar 16 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dengan arus yang cukup kuat. Setelah 15 menit, metode pencarian dilanjutkan menggunakan perahu ya, dan kendaraan untuk menyisir area darat tepian sungai. Selama proses pencarian oleh tim SAR, tim KBRI mendampingi keluarga yang ada di sana, menyusuri tepian Sungai Are atau Sungai Are menuju ke arah lokasi awal dimulainya renang dengan harapan dapat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantu proses pencarian. Hingga Kamis sore, proses pencarian dilakukan oleh tim SAR belum memperoleh hasil yang kita harapkan. Kemarin pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, tim SAR kembali mengerahkan tenaga sekitar 20 personil dari unsur polisi dan polisi medis. Cakupan area pencarian sekitar 17 km di sepanjang sungai, dimulai dari jembatan Tiefenau hingga ke pintu air Wollensee.
Karena kita tahu sungai ini bermuara nanti di Wallen Sea, jadi seperti danau begitu. Metode pencarian di hari Jumat kemarin adalah menggunakan perahu dan tentu saja disesuaikan dengan situasi setempat. Penyusuran dimulai dari lokasi awal, kemudian menuju area hilangnya kontak, dan lanjut menyusuri sisi sungai sepanjang 7 km menuju arah hilir, yaitu pintu air Engehalde. Di akhir sesi pencarian pada hari kedua kemarin, saya juga mendampingi orang tua saudara Eril, Bapak Gubernur Ridwan Kamil, dan istri untuk menemui tim SAR kepolisian yang bertugas di lapangan. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Pihak kepolisian Swiss akan terus berkoordinasi hingga menjaga lifeline dengan KBRI terkait dengan update perkembangan terbaru dari proses pencarian ini. Kami berharap semoga Eril ditemukan selamat. Tim Sentra News melaporkan. Kami rehat, tetapi masih ada satu berita yang akan aku sampaikan. Sekian dan aku akan kembali lagi setelah jeda iklan. Hijau, rahasia Tea Master. Garanti. Racikan sempurna. Lahirkan manfaat. Garanti sehat bebas gula. Semua makanan jadi lebih enak. Saya Putri Indonesia 2020, saya garanti sehat bebas gula. Wajah tidak fresh, kurang semangat. Vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap, segarkan penampilan dan buang yang kusam. Fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Fokus jadi lebih mudah kalau semua hal ada dalam kendali. Hanya dengan satu suara yang buat kita semangat lagi. Oke Google, nyalakan lampu rileks. Dan tiap dibutuhkan, inspirasi jadi gampang dicari. Cerahkan suasana lebih leluasa dengan Philips Smart Wi-Fi LED. Innovation and you. Philips. Susu Tenggo baru. Setiap tetes kesegaran susu Tenggo ada 9 kebaikan nutrisi susu langsung dari sumbernya. From farm to glass. Susu Tenggo, pilihan lebih sehat. Sayang, deterjen inovasi baru. Busanya bikin adem tanganmu. Karena ibu perlu dikasih sayang. Teh hijau, rahasia Tea Master. Garanti, racikan sempurna. Lahirkan manfaat. Garanti, sehat bebas gula. Saya Putri Indonesia 2020, saya garanti sehat bebas gula. Pemirsa, aku kembali dengan membawa satu berita lagi yang akan aku sampaikan. Yaitu, 3 truk kecelakaan beruntun di Jalan Alas Roban, namun naasnya, 1 orang tewas. Dikutip dari detik.com, 3 truk kecelakaan beruntun di Jalan Lingkar Alas Roban, Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Akibat kecelakaan tersebut, seorang kernet tewas di TKP. Kecelakaan beruntun ini berawal saat truk trailer dengan nomor polisi N9230UR yang dikemudikan Eko Radi Raswanto, 34, warga Probolinggo, Jawa Timur, perjalanan dari Cilegon menuju ke Surabaya. Tiba-tiba truk bermuatan baja ini mengalami remblong. Eko kemudian mencoba mengendalikan truknya namun tak berhasil.
Truk trailer menabrak truk box Nopol B9940 BXS yang melaju searah di depannya. Truk box bermuatan beras ini kemudian terlempar pindah jalur melewati median jalan, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan, dari arah timur ke barat. Muncul truk lainnya dan langsung menghantam truk box yang melintas di median jalan tersebut. Sedangkan truk trailer yang dikemudikan oleh Eko terus melaju. Eko sendiri berupaya mengendalikan truknya dengan menggunakan median jalan, namun truk tetap melaju sebelum akhirnya terhenti sekitar 100 meter. Saat melaju inilah, kernetnya yakni Santo 34 warga Probolinggo nekat meloncat keluar untuk menyelamatkan diri karena truk tidak terkendali. Namun nahas, saat meloncat, tubuhnya terjatuh dan langsung terlindas roda truk trailer. Korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi luka parah. Sementara itu, Dan Ramil Gringsing, Kapten Infanteri Gunawan mengatakan pihaknya juga mendapatkan laporan terkait kecelakaan beruntun 3 truk itu. Disebutkan, kernet truk trailer tewas di lokasi kejadian, korban langsung dievakuasi ke RSI Weleri, Kendala. Sedangkan pengemudi 3 truk yang terlibat kecelakaan beruntun itu mengalami luka lecet, terpisah. Saat dimintai konfirmasi, Kasat Lantas Polres Batang AKP Dayita Daneswari membenarkan adanya kecelakaan beruntun 3 truk tersebut. Pihaknya saat ini masih menangani kasus tersebut, tim Sentra News melaporkan. Arah Jakarta, macet total. Perlu waspada, meskipun situasi membaik, tetapi COVID-19 masih ada. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Saya Kevin Marzuki, selesai beritanya. Terima kasih dan sampai jumpa.